kami alhamdulillah sudah memaparkan dan sesuai dengan kapasitas itu menyampaikan ke depan paparan dari gelar perkara khusus ya. Pertama-tama yang perlu saya sampaikan, karena saya tahu itu insya Allah itu pasti akan ada tantangan dari mereka ya, maka saya sudah siapkan dulu. Jadi supaya membuktikan nggak usah banyak pertanyaan, saya tadi sampaikan kenapa saya juga bicara soal undang-undang keterbukaan informasi publik. Nah, sebelum tentang undang-undang keterbukaan informasi publik itu diberikan, saya sampaikan kalau selama ini mungkin teman-teman banyak lihat, saya dulu ikutnya keterlibatan di apa? Ini adalah surat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, kamu asik zaman menterinya Pak Syamsul Muarif. Jadi ini surat di tahun 2003. Saya adalah termasuk diundang secara pribadi ya dari Universitas Gadjah Mada. Jadi clear kan, saya Dr. Rismo, Dr. Tifa, clear banget. Dan yang lainnya adalah para lembaga. Kemudian saya tadi juga sempat, karena ada DPR, saya sampaikan juga untuk DPR saya berkali-kali menjadi ahli di DPR sebelum saya menjadi anggota DPR ya. Jadi clear banget. Ini undangan untuk khusus pribadi saya selaku ahli multimedia telematika. Dan yang paling menarik tadi membuat para penyidik itu agak ada yang senyum adalah apa? Sebelum undang-undang itu disahkan, saya justru memberikan penjelasan kepada Divisi Humas Mabes Polri waktu itu soal undang-undang keterbukaan informasi publik dan undang-undang ITE. Nah, jadi saya dan Dr. Rismon tadi didengar betul, dan kami itu sesuai dengan kapasitas kami karena dibekali dengan insya Allah ilmu pengetahuan. Kami kemudian tadi memaparkan apa yang ada, yang tadi mungkin pada saat masuk sudah disampaikan, tapi ini saya jelaskan lagi. Saya menjelaskan tentang analisis teknis ijazah dan skripsi yang 99,9% palsu ya. Dan saya terbuka sekali, kami terbuka. Paparan ini baik secara hardware maupun secara software tadi kami berikan, dan Pak Kepala Pimpinan itu suka sekali menerima, langsung dibaca dan langsung di-copy untuk anggota supaya nanti bisa di semuanya ya. Dan yang jelas kami berangkat dari paparan ketika Fakultas Kehutanan UGM, yaitu Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarsa, itu memaparkan tentang ijazah fotokopi yang sudah dipaparkan tahun 2022. Salah satu TV waktu itu yang mewawancari dia, dan ini saya gunakan sebagai alas hukum pertama. Artinya ada fotokopi ijazah yang kemudian bisa kita analisis. Tapi kemudian saya sama dengan Dr. Rismon, karena itu hanya berupa fotokopi dan masih hitam putih, kami belum bergerak sampai ada seorang kader dari Partai Solidaritas Indonesia, si Dian Sandi, itu mengupload. Nah, karena ada ini, sekali lagi saya katakan, justru sebenarnya postingan dari Dian Sandi inilah yang kemudian membuat gaduh, membuat heboh. Karena dengan adanya paparan berwarna ini dan dikatakan asli, Dr. Rismon kemudian nanti akan cerita, kemudian akan meneliti soal cap yang ternyata tertempel oleh pas foto. Ya, dan itu jelas banget tadi penjelasannya sudah pakai red, green, blue, berapa skalanya clear banget. Ya, jadi ini kemudian kita teliti dengan ELA, Error Level Analysis. Dan meskipun ELA ini sudah kami sampaikan, saya tunjukkan yang namanya ELA itu adalah untuk memeriksa kalau sebuah gambar atau itu sebuah ijazah banyak rekayasanya pasti akan error. Teman-teman lihat, ini ijazah saya tahun 91. Dengan dikoreksi pakai ELA, dengan dites pakai ELA, masih ada huruf-hurufnya masih kelihatan. Bahkan kalau ini full di ELA, teman-teman bisa lihat masih ada bekas-bekas jejaknya. Tuh, masih ada. Artinya ini asli. Itu legislasinya juga masih ada, ya, legalitasnya masih ada. Pas foto saya juga masih kelihatan, logo UGM masih kelihatan. Nah, pasti pada bertanya, gimana dengan ijazahnya Joko Widodo kalau di ELA? Ini hasilnya. Nah, sorry, separuh dulu biar nggak langsung lihat kacau. Nah, lihat, ini ijazahnya yang disebut-sebut Joko Widodo. Runyam, begitu di ELA hancur dia. Artinya ijazah ini sudah direkayasa pada bagian logo, pada bagian foto. Bahkan ketika kita ELA serapul, kelihatan sekali. Tuh, hancur. Sekali lagi semua presentasi ini tadi saya paparkan dan tanpa terputus, dan pimpinan rapat senang sekali. Sampai detik terakhir tadi tidak pernah ditunjukkan ijazah aslinya Jokowi. Ketika itu terjadi, saya bicara, kalau kesimpulan gelar perkara ini tidak menunjukkan ijazah asli Jokowi, gelar perkara ini nothing.
saya nyatakan walk out. Ya. Makanya saya keluar dulu. Karena untuk apa? Secara ilmu hukum, kalau saya tetap ada di situ berarti saya setuju. Dan tiba-tiba Yakub Hasibuan, lawyer dari sana, menyatakan gelar perkara disudahi dan jangan lagi dilanjutkan. Lawyer satunya bilang tidak perlu tunjukkan ijazah asli karena merendahkan Jokowi. Urusannya apa dengan merendah-merendahkan? Ini kan bicara fakta hukum. Mereka juga tidak berhasil untuk memberikan bukti baru. Ini ada bukti baru loh, bahwa ada dugaan ijazah palsu, sehingga mereka harus berhenti. Nah, ini lanjut. Nah, ini yang harus paling penting di situ. Nah, selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu, tapi mereka tidak pernah membuktikan kepalsuannya ada di mana. Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Masa mereka yang mendalilkan keaslian, tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun, mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya tunjukin dong aslinya. Tadi saya sampaikan juga pada saat gelar kunci, kalau kita tunjukkan pun, walaupun kami tidak ada kewajiban hukum ya, kalau kita tunjukkan pun, bagi apa Anda memiliki otoritas untuk menentukan ini asli atau tidak? UGM yang mengeluarkan sudah mengatakan ini asli. KPU yang memverifikasi sudah mengatakan ini asli. Mereka lapor ke polisi. Polisi juga sudah bilang ini asli, identik, tidak ada dugaan tindak pidana. Sekarang mereka minta lagi gelar, masih belum puas. Walaupun menurut kami, awalnya kami keberatan juga dengan ada gelar ini, karena kami tidak melihat esensi dan urgensinya. Cuman kami hormati tentunya sebagai warga negara yang taat hukum, Pak Jokowi juga memberikan kuasa mereka hadir saja. Kemudian kami hadir, ternyata ya kita lihat dipercaya atau tidak. Harapan kami, gelar tadi yang cukup sangat clear mengatakan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran apapun, karena mereka tidak bisa membuktikan pelanggaran apapun dalam penyidikan. Ini mengkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan sudah tidak perlu diperdebatkan lagi.